Halo Sobat Info Guru Update. Informasi terbaru kali ini terkait dengan jadwal pencetakan kartu ujian bagi sahabat-sahabat P3K tahap kedua tahun 2024. Lalu bagaimana untuk informasinya? Berikut langsung saja untuk ulasan lengkapnya. Jadwal cetak kartu ujian P3K tahap 2, catat dan ketahui tanggalnya. Untuk para calon peserta P3K tahap kedua tahun 2024 kini berada di fase krusial dalam proses seleksi, yaitu percetakan kartu ujian. BKN telah mengumumkan secara resmi bahwa proses pencetakan kartu untuk seleksi kompetensi tahap kedua telah dijadwalkan dan harus diikuti oleh semua peserta. Jadwal ini bukan hanya memandangkan kesiapan peserta untuk menghadapi ujian, tetapi juga berfungsi sebagai elemen penting yang mempengaruhi kelancaran mereka dalam mengikuti proses seleksi ini. Apabila peserta melewatkan jadwal pencetakan kartu, mereka berisiko kehilangan kesempatan untuk mengikuti ujian yang direncanakan berlangsung antara April hingga Mei 2025. Dalam pengumuman yang disampaikan BKN melalui laman SSCSN, mereka menekankan agar setiap peserta mencetak kartu dalam periode waktu yang telah ditentukan agar dapat mengikuti ujian tanpa kendala. Oleh karena itu, sangat penting bagi para peserta untuk mencari rutin atau secara rutin memeriksa akun SSCSN mereka agar tidak ketinggalan informasi yang terbaru ini. Yang pertama, jadwal lengkap proses cetak kartu peserta. Proses pencetakan kartu ujian P3K tahap kedua dijadwalkan berlangsung selama 1 minggu mulai tanggal 9 sampai dengan 16 April 2025. Dalam periode ini peserta harus mengunduh dan mencetak kartu ujian melalui akun masing-masing di situs resmi SSCASN. Kartu ujian ini berfungsi tidak hanya sebagai syarat administrasi tetapi juga memuat informasi penting seperti lokasi ujian, jadwal tes, dan data identitas peserta yang telah diverifikasi. Peserta yang tidak memiliki kartu ini tidak akan diizinkan untuk mengikuti seleksi kompetensi di lokasi ujian yang telah ditentukan. Selain itu, BKN menegaskan bahwa seluruh proses pencetakan dilakukan secara daring melalui https://sscsn.bkn.go.id dan tidak ada opsi yang mencetak secara manual atau di luar sistem tersebut. Oleh karena itu, penting bagi para peserta memastikan koneksi internet yang stabil dan membaca petunjuk dengan teliti selama proses ini. Selanjutnya, cara cetak kartu peserta ujian P3K tahap kedua. Peserta perlu memulai dengan mengunjungi situs resmi SSCSN. Selanjutnya, mereka dapat mengisi opsi masuk dan melakukan login menggunakan nomor induk kependudukan serta kata sandi yang telah didaftarkan sebelumnya dalam sistem. Setelah berhasil melakukan login, peserta akan dibawa ke halaman resume pendaftaran. Di halaman ini, peserta harus menggulir ke bawah untuk menemukan menu yang bertuliskan cetak kartu peserta ujian. Menu ini hanya akan aktif selama periode percetakan kartu, yaitu dari antara tanggal 9 hingga 16 April tahun 2025. Langkah terakhir yang harus dilakukan adalah memilih opsi untuk mencetak atau mengunduh di bagian kanan atas tampilan kartu ujian. Setelah itu, file akan tersimpan di perangkat peserta dan dapat langsung dicetak dalam format fisik untuk dibawa pada hari pelaksanaan ujian. Ini sekedar tips saja ya sahabat-sahabat. Ini biasanya dicetak paling enggak di rangkap 3 ya sahabat-sahabat, dalam bentuk berwarna. Ini untuk jaga-jaga kalau nanti hilang atau ketelisut ya sahabat-sahabat. Jadwal tahapan seleksi P3K tahun 2024 tahap kedua. Sebelum kartu ujian dicetak, peserta harus melewati beberapa langkah penting. Proses ini dimulai dengan pengambilan data final yang berlangsung dari tanggal 1 hingga tanggal 7 atau terakhir hari ini, 7 Maret 2025. Langkah ini menjadi acuan bagi instansi untuk menentukan lokasi ujian serta pemetaan peserta. Selanjutnya, pemetaan lokasi ujian dilaksanakan antara tanggal 8 hingga 23 Maret 2025 dan diikuti dengan ujian seleksi kompetensi yang akan berlangsung dari 17 hingga 16 Mei 2025. Pelaksanaan ujian ini akan dilakukan secara bertahap di berbagai daerah tergantung pada instansi yang menyelenggarakannya. Setelah ujian selesai dilaksanakan, proses pengolahan nilai akan dilakukan mulai tanggal 22 April hingga 21 Mei 2025. Hasil akhir kelulusan akan diumumkan dalam rentang waktu antara tanggal 22 hingga 31 Mei 2025. Semua jadwal yang telah ditetapkan bersifat tentatif dan dapat mengalami perubahan sesuai dengan keputusan BKN atau instansi terkait. Selanjutnya, terkait dengan cara cek jadwal dan lokasi ujian. Peserta diwajibkan untuk selalu memantau pengumuman dari instansi masing-masing terkait jadwal dan lokasi ujian. Hal ini penting karena meski kartu ujian dicetak melalui SSCSN, informasi mengenai lokasi ujian ditentukan oleh instansi tempat peserta mendaftar. Oleh karena itu, peserta disarankan untuk secara rutin memeriksa pengumuman di laman https://sscsn.bkn.go.id serta situs resmi instansi yang bersangkutan.
Selanjutnya, memberikan informasi terkait pelaksanaan ujian ini, beberapa instansi bahkan menyediakan hotline atau halaman khusus untuk memberikan hal ini. BKN mengingatkan peserta agar tidak hanya mengandalkan satu sumber informasi dan aktif mencari pembaruan agar tidak tertinggal. Informasi lokasi ujian bisa berubah sewaktu-waktu apabila ada kebijakan teknis atau keadaan darurat yang harus diantisipasi. Ini tipsnya ya sahabat-sahabat, misalkan penutupannya antara tanggal 9 hingga tanggal berapa tadi ya? Mohon maaf, tak cek lagi. Antara tanggal 9 hingga tanggal 16 April itu cetak kartunya paling enggak nanti di tanggal 15 April ya sahabat-sahabat. Selanjutnya, penting kartu ujian dan apa saja yang harus dicek. Nah, ini yang paling penting, vital ya sahabat-sahabat. Jadi penyebab ketidaklulusan bukan hanya kita tidak hadir atau kita terlambat atau kita gugur di administrasi, namun karena kita tidak membawa kartu ujian juga ya sahabat-sahabat. Kartu ujian berfungsi lebih dari sekedar akses ke ruang ujian. Ia juga berperan sebagai bukti bahwa peserta berhak mengikuti seleksi. Oleh karena itu, sangat penting bagi peserta untuk memeriksa kembali semua informasi yang tercetak pada kartu seperti nama, nomor peserta, lokasi, dan waktu ujian. Khususnya ini adalah lokasi dan waktu ujian ya sahabat-sahabat yang harus diantisipasi. Apalagi kalau perjalanannya melebihi 1 jam ke tempat lokasi ya. Kesalahan pada kartu ujian dapat menimbulkan masalah di hari pelaksanaan, terutama jika terdapat ketidakcocokan antara data peserta dan dokumen resmi yang dimiliki. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya sahabat-sahabat, karena beberapa persen ada juga yang gagal karena ini. Dalam situasi seperti ini, peserta disarankan untuk segera menghubungi pihak terkait guna melakukan klarifikasi sebelum ujian dimulai. Selain memastikan kartu ujian sudah benar, peserta juga dianjurkan untuk membawa dokumen pendukung lainnya seperti KTP asli dan salinan kartu ujian atau print-printan kartu ujian ya sahabat-sahabat. Jadi jangan hanya satu lembar membawanya, KTP asli ini penting. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah proses validasi yang dilakukan oleh panitia penyelenggara di lokasi ujian. Sumber informasi ini dari merdeka.com. Mudah-mudahan untuk informasi ini bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat. Terus pantau informasi terbaru hanya di kanal YouTube ini.